认识耶稣是我一生最美的祝福。我要在救主耶稣基督的恩典和基石上长进。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah. Kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah. Marilah kita mengawali ibadah hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ibadah pada hari ini kami alaskan atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali beribadah. Kami bersyukur untuk pemeliharaan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan boleh mempersiapkan setiap jemaat-Mu Tuhan untuk datang beribadah kepadamu. Kau memberkati, urapi, layakan setiap kami Tuhan, sehingga persembahan pujian kami berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap mereka yang melayani, berkati jaringan internet yang ada Tuhan, supaya berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Tuhan, Juru Selamat kami hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat HK yang dikasihi oleh Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit, Ia menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa kita. Oleh karena Yesus, kita boleh masuk menghampiri Allah Bapa kita. Ya, oleh pengorbanan anak domba Allah, mulia bagi domba Allah.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku, jemaat HK yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita adalah umat-umat pilihan Allah. Mari kita agungkan dan tinggikan Dia. Dengan hati bersyukur dan dengan iman, katakan, kita dipilih. Jemaat HK yang telah dipilih dan ditebus oleh Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan kerendahan hati, kita minta, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Perbuatanmu
Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita semua untuk boleh masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Bahkan Engkau begitu mengasihi kami sehingga Kau memberikan firman Tuhan, yaitu Alkitab bagi kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi dia sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Memberkati setiap jemaat Tuhan, ketika mendengar kami boleh sungguh-sungguh dengan kerinduan, dengan fokus, dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat dari firman-Mu. Tidak ada yang terlewatkan di antara kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita baru saja merayakan atau memperingati hari kematian dan juga kebangkitan Yesus yang kita kenal dengan Jumat Agung dan Paskah. Ketika waktu itu kita rayakan, apa yang Ibu Bapak rasakan? Apa melewatinya dengan biasa saja seperti hari-hari biasanya? Saya berharap bahwa kita semua sebagai orang percaya, kita boleh terus memperingati, merenungkan, dan meresponi apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan bagi kita semua. Oleh karena itu, hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema pengorbanan Yesus memberi kemenangan. Kita akan mendasari firman Tuhan hari ini dari surat 1 Korintus pasal ke-15 ayat 55 sampai 58. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58. Demikian firman Tuhan.
Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bicara tentang pengorbanan, kata dari korban. Ya, kalau kita ingat istilah korban, ini istilah yang biasa di Perjanjian Lama kita sering baca, kita perhatikan bahwa ini sangat dekat dengan kehidupan orang Israel, orang-orang Yahudi saat itu. Namun kalau kita lihat sejarahnya di dalam Perjanjian Lama, dari awal ketika manusia, yaitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada korban pertama yang harus dilakukan, yaitu ketika Allah menyediakan pakaian bagi manusia pertama. Ya, kita tahu bersama ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka telanjang. Dan saat itulah pertama kalinya korban binatang dilakukan oleh Allah sendiri. Ketika itu pakaian yang terbuat dari korban binatang. Setelah itu dosa mengakibatkan keturunannya menjadi berdosa. Ya, manusia-manusia selanjutnya berdosa. Sehingga apa? Manusia harus memberikan korban. Dikatakan Allah menuntut persembahan binatang. Supaya apa? Supaya umat manusia dapat memperoleh pengampunan bagi dosa-dosa mereka. Itu yang harus dikerjakan oleh orang-orang Yahudi. Saya teringat ada satu ilustrasi cerita. Ada seorang petani. Ya, petani dia bekerja di sawah. Ketika suatu hari, ketika sedang bekerja di sawah, dia melihat ada kepulan asap hitam yang ternyata berasal dari hutan yang dekat dengan sawah itu. Melihat hal itu, dia bergegas untuk pergi ke hutan itu. Ketika sampai di hutan itu, ternyata kebakaran itu sudah dipadamkan. Sehingga yang tersisa hanyalah asap hitam. Asap hitam, ada arang, ada sisa rumput yang terbakar. Nah, yang menarik perhatian sang petani ini adalah ada satu gundukan hitam. Gundukan hitam yang bergerak-gerak. Dia memperhatikan apa itu. Saking penasarannya dia coba mendekati, dia mengambil ranting kayu dan coba menggerak-gerakkan atau membuka gundukan hitam itu. Setelah dibuka, apa yang terjadi? Keluarlah anak-anak ayam yang masih kecil, masih segar. Anak-anak ayam itu berlarian ke sana kemari setelah gundukan hitam itu terbuka. Ternyata gundukan hitam itu adalah induk ayam itu sendiri. Ketika melihat itu, petani tersadar. Sepertinya induk ayam itu mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi anak-anaknya dari kobaran maut sang api. Sehingga ia menaruh dalam perlindungan sayap dan tubuhnya sendiri. Supaya apa? Supaya menjaga agar mereka tidak sampai terbakar. Padahal kalau kita lihat, mungkin saja induk ayam itu bisa menyelamatkan dirinya sendiri supaya tidak terkena atau terbakar. Namun apa? Karena kasihnya kepada anak-anak ayamnya, dia mengorbankan dirinya. Sungguh pengorbanan yang luar biasa. Jika kita melihat ilustrasi ini, kita melihat, wah, begitu besar ya kasih induk ayam ini. Terlebih Tuhan bagi kita. Dia rela mengorbankan dirinya bagi kita. Tadi dikatakan bahwa manusia pada zaman Perjanjian Lama harus mengorbankan binatang untuk menebus dosanya. Karena tidak mampu, tidak memenuhi syarat sebagai korban. Dan harus dilakukan secara berulang-ulang. Hal ini harus diselesaikan dengan cara apa? Allah berinkarnasi menjadi manusia. Dia datang ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia. Mengorbankan dirinya mati di kayu salib. Dengan cara yang paling hina saat itu dia lakukan. Karena apa? Karena kasihnya bagi saya dan saudara.
bagi kita semua. Dia mengorbankan bukan karena kita layak, bukan kita pantas, tapi ingat karena dia memang kasih dan dia mengasihi manusia. Kasih itu tidak bisa ditahan karena Allah itu kasih dan adil. Dia tetap harus menghukum manusia, namun kasihnya ditunjukkan dia mengorbankan dirinya, datang ke dalam dunia, mengorbankan dirinya, menyelamatkan manusia. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Sehingga korban binatang telah berakhir karena apa? Yesus yang telah dikorbankan. Seperti yang dikatakan Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus, dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bukan menghapus satu bangsa Israel, tapi semua umat manusia. Dia mengorbankan dirinya. Kembali kepada pembacaan kita hari ini di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58. Surat yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kenapa ayat ini disampaikan? Kita perhatikan bersama dari pasal yang pertama di dalam 1 Korintus ini. Dikatakan jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya dalam segala hal. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Dalam segala hal, dalam hal apa aja? Dalam perkataan, dalam segala macam pengetahuan. Bahkan dikatakan apa? Tidak kurang karunia satupun di antara mereka. Bisa dikatakan jemaat yang mungkin di mata manusia begitu sempurnanya. Namun, kalau kita perhatikan dari pasal demi pasal selanjutnya, terjadi perpecahan di antara jemaat. Ada dosa di dalam jemaat. Dan yang paling tragis, mereka sudah tidak lagi hidup seperti ketika awal mereka dipanggil sebagai anak-anak Tuhan. Dengan kata lain, mereka sudah lupa akan Injil yang boleh menyelamatkan mereka. Sehingga mereka tidak bisa menghidupinya. Karena apa? Memang bagi manusia yang tidak percaya, yang mengarah kepada kebinasaan, pemberitaan tentang Injil itu adalah satu kebodohan. Tapi bagi kita, orang percaya, itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Makanya di dalam ayat 55-56 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Bicara maut, siapa di antara kita tidak takut mendengar istilah maut? Maut seringkali diartikan sebagai kematian. Karena maut sendiri bicara di mana Tuhan tidak hadir dalam hidup seseorang. Dan ketika ia berdosa, sama hal ia menuju kepada maut. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak menerima keselamatan, dikatakan dia mengarah kepada maut. Dia akan mengalami kematian selama-lamanya. Kita mengalami kematian secara fisik jasmani. Jadi ketika kita menerima Yesus, dikatakan apa? Kita hanya menerima kematian sekali. Namun kita akan peroleh hidup yang kekal. Berbeda yang mereka yang tidak percaya, dikatakan mereka mengalami kematian kedua. Kematian di api neraka. Maut merupakan musuh manusia yang paling menakutkan. Karena apa? Keterpisahan manusia dengan Allah selama-lamanya. Namun apa? Tuhan menyatukan kembali dengan jalan Allah datang mengorbankan dirinya bagi kita semua. Jika kita memperhatikan keadaan bangsa kita saat ini, beberapa waktu yang lalu kita diperhadapkan dengan serangan teroris, bukan? Kalau kita perhatikan dengan sesama, apa yang motif dibalik perbuatannya, kita membandingkan dengan apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Apa yang saya maksudkan? Di dalam serangan teroris, di sini ada satu pribadi, ya, ada orang-orang yang mengorbankan orang banyak untuk kepentingannya sendiri agar apa? Dia selamat, dia masuk surga. Sekali lagi, pribadi mengorbankan orang banyak agar apa? Dirinya selamat masuk surga. Berbeda dengan Yesus, pribadi mengorbankan dirinya untuk orang banyak, agar orang banyak ini dapat diselamatkan dan masuk surga. Memang tidak ada yang bisa menyelamatkan selain Allah sendiri.
Mungkin serangan teroris ini sendiri tidak menyadari. Dia pikir dengan itu dia bisa masuk surga. Tidak, salah besar. Sangat disayangkan. Bersyukur kepada kita. Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia. Melepaskan kita dari maut. Yesus adalah korban yang paling besar, menjadi satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Ketika kita tahu kebenaran ini, Rasul Paulus katakan di ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Di sini Paulus mengajak kita untuk bersyukur. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu mensyukuri, maka tadi di awal saya tanyakan apa yang Bapak Ibu rasakan. Harusnya kita sebagai orang percaya, kita yang sudah dipanggil, kita yang sudah dilayani kitab, sepatutnya bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur bahwa pengorbanan Yesus melawan maut memberi kita kemenangan. Yesus tidak hanya mati di kayu salib. Tapi apa? Di hari yang ketiga dia bangkit. Dia hidup. Karena apa? Paulus juga katakan, kalau Yesus sudah bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Gak mungkin kekristenan akan tersebar sampai saat ini kalau kita memiliki Allah yang mati. Dan kita memiliki Allah yang hidup. Allah yang sudah menyatakan janjinya, sudah menggenapi janjinya sejak zaman Adam dan Hawa. Dan dia sudah genapi 2000 tahun yang lalu. Dan kita boleh menerima keselamatan. Karena kasihnya Yesus sudah mengalahkan maut di atas kayu salib. Dan memberikan kita kemenangan. Kemenangan itulah yang memberikan kita apa? Satu identitas, ada status kita lah lebih dari pemenang. Di dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih dari pemenang loh Bapak Ibu. Luar biasa. Kemenangan kita yang akan kita peroleh kelak ketika kedatangan Yesus. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Memerintah. Ini anugerah yang besar Bapak Ibu. Rasul Paulus mengajak kita bersyukur. Makanya setiap awal bulan, kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita sama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita memperingati, kita mengenang, kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Kita memperingati bukan hanya sekedar kita makan roti, minum anggur, tapi disitulah kita benar-benar merefleksikan bagaimana hidup kita yang sudah Tuhan selamatkan. Tuhan begitu baik, Tuhan mengasihi kita. Apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita lakukan? Mengucap syukur itu baik. Namun dilanjutkan oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Memang mengucap syukur tidaklah cukup. Ada respon. Jadi tidak hanya diucapkan bibir, tapi ada tindakan konkret yang kita nyatakan. Di dalam ayat ini dikatakan, yang harus kita lakukan apa? Berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kata teguh, bahasa aslinya itu setia. Ya, juga diartikan kata setia. Sudahkah kita berdiri teguh? Sudahkah kita berdiri dengan setia? Memang, kita sebagai orang Kristen mengalami perjalanan yang juga tidak mudah. Karena memang Tuhan tidak pernah katakan bahwa hidup kita selalu lancar. Akan ada penderitaan, akan ada tantangan, akan ada cobaan yang harus kita hadapi. Namun, Tuhan berjanji di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita tahu kalau Tuhan sudah saja sanggup menyelamatkan kita,
Dia juga akan terus memberikan kita kekuatan. Untuk apa? Kita beri teguh. Jangan goyah dengan apapun yang terjadi. Di tengah pandemi, berapa banyak orang yang mungkin mulai mundur, mulai kecewa, mulai mempertanyakan Tuhan. Padahal dia lupa bahwa satu hal yang paling besar itu keselamatan sudah Tuhan berikan. Dia sanggup memampukan kita semua untuk menjalani kehidupan kita dalam segala penderitaan yang kita harus hadapi. Berdirilah teguh, jangan goyah. Dunia menawarkan banyak hal, mungkin menggoyahkan iman kita. Oleh karena itu, bertekunlah di dalam firman Tuhan. Janjinya ya dan amin, yang akan menyegarkan kita. Di awal doa saya bilang, jangan sampai di antara kita terlewatkan, tidak mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Jangan kita hanya duduk mendengarkan, tapi kita nggak dapat apa-apa. Nah, saya harapkan bahwa kita semua, kita yang telah memperoleh keselamatan itu, kita nggak cuma berdiam diri. Bagian firman Tuhan yang lain, dikatakan tetap kerjakanlah keselamatanmu. Tetap hidup setia, teguh, tidak goyah. Bahkan dilanjutkan, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi giat selalu lagi. Berarti ini ada hal yang perlu kita kerjakan. Apa pekerjaan Tuhan yang Tuhan ingin kita kerjakan di dalam dunia ini? Lakukanlah dengan semakin giat, semakin rajin. Kenapa? Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mungkin seringkali kita berkata, wah kayaknya sia-sia yang saya kerjakan. Saya nggak menerima respon yang baik. Mungkin saya nggak mendapatkan perlakuan yang baik. Kok hidup saya masih begini-begini aja. Tapi ingat, Tuhan sudah berjanji. Tidak sia-sia. Tuhan jauh lebih mengerti apa yang terbaik untuk hidupmu. Saya mengajak kita semua untuk tetap berdiri teguh. Jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga kita terus menikmati keindahan hidup bersama dengan Tuhan. Paulus memberi nasihat agar setiap orang percaya meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja taat sampai mati. Dia setia mati di kayu salib. Demikian kita. Jangan sampai mungkin di antara kita bukan sekedar saja hidup, sekedar saja melayani. Tapi kita mau lebih lagi di dalam Tuhan. Kalau orang di luar sana, mereka sangat radikal membela Tuhannya. Kita tidak disuruh membela Tuhan kita. Tapi bagaimana kita terus hidup, menjaga iman kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, jerih payahmu tidak sia-sia. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan kita semua, mengingatkan kita untuk terus hidup di dalam Tuhan. Mengingat pengorbanan Yesus yang membawa kepada kemenangan. Kita sekarang orang-orang menang. Orang-orang sebagai lebih, bahkan dikatakan lebih daripada pemenang. Lakukan, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang datang ke dalam dunia, rela mengorbankan diri. Dihina, dicaci, dimaki. Bahkan mati dengan cara yang paling hina. Namun kami bersyukur bahwa Engkau tidak hanya mati, tapi juga Engkau bangkit dan hidup. Yang memberikan kami kemenangan. Pengorbananmu tidak menjadi sia-sia Tuhan. Namun kami rindu Tuhan, kami meresponi dengan rasa syukur kami. Dengan tindakan konkret hidup kami. Untuk kami tetap berdiri teguh, tidak goyah. Bahkan kami selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, dalam segala keberadaan kami, keterbatasan kami. Begitu banyak tantangan Tuhan. Jangan biarkan kami jauh daripada Engkau. Jangan biar kami terpisah Tuhan. Lawat jemaat-Mu Tuhan yang beribadah pada hari ini Tuhan. Biarlah mereka boleh merasakan kasih Tuhan.
mereka boleh mengingat karya keselamatan yang sudah mereka peroleh, dan mereka boleh responi dengan baik. Jadi pemenang-pemenang Kristus menyatakan kemuliaan-Mu. Menyerahkan jemaat Tuhan yang lain Tuhan, mereka mungkin yang sudah suam-suam kuku, mereka yang sudah malas-malasan, mereka yang tawar hati. Kiranya Tuhan boleh merangkul mereka, mengingatkan kasih yang mula-mula Tuhan. Seperti jemaat Korintus yang diperingatkan oleh Rasul Paulus, hal yang sama itu diingatkan kepada setiap kami. Bila kami terus boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berhenti berbicara. Percaya Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus yang senantiasa memberikan hikmat, kekuatan dan sukacita kepada kami. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Mohon Engkau berkati untuk setiap pelayanannya, kesehatannya, dan Engkau cukupkan akan segala kebutuhannya. Kami mengucap syukur untuk persembahan yang telah diterima. Ya Bapa, mohon Engkau berkati, kuduskan, supaya dapat dipakai untuk kebutuhan di dalam aktivitas pelayanan, agar nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Ajar kami ya Bapa untuk memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Bapa, saat ini kami sepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mohon pertolongan dan belas kasihan-Mu untuk bangsa kami. Kiranya Engkau memberi hikmat kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para jajaran menteri, para staf pemerintahan yang bekerja, agar mereka diberikan hati yang takut kepada Tuhan dan bertanggung jawab di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Terima kasih ya Bapa untuk vaksin yang sudah diberikan dan sudah diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia, dan mohon segera dapat didistribusikan ke seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa juga Bapa untuk para korban bencana alam, khususnya yang terjadi di wilayah NTT. Tuhan, mohon Engkau berikan pertolongan kepada mereka Bapa. Engkau berikan kesehatan kepada mereka. Engkau berikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Engkau juga cukupkan akan segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan agar diberi hikmat di dalam menjalankan tugas-tugas mereka untuk menjaga keamanan dan keutuhan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Bapa yang di sorga, kami juga memohon Engkau menolong untuk jemaat HK dengan segala pergumulan dan permasalahan yang dihadapi. Ajar kami Bapa untuk senantiasa berharap hanya kepadamu, dan tolong setiap kami, pribadi lepas pribadi, untuk semakin lebih sungguh-sungguh datang kepadamu ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong untuk seluruh keberadaan jemaat HK, dari usia yang terkecil hingga lansia. Engkau yang cukupkan akan segala kebutuhan kami. Engkau yang berikan kesehatan kepada kami. Dan tolong kami Bapa untuk memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap permasalahan yang dihadapi. Terima kasih Bapa untuk campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaat HK di Pontianak dan Pos PI di Wajok. Bapa, Engkau yang menolong untuk segala kebutuhan mereka, untuk segala pergumulan mereka.
Engkau yang memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Bapa. Demikianlah untuk doa yang sudah kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 亲爱的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今日即刻等於嚟讀使徒信經。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，由童真母瑪利亞所生，在本丟彼拉多屬下受難，被當於十字架，受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信信義公的教會，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。 Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GKPHK yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah online hari ini. Pujianku di tanganmu akan mengantar kita sebelum menerima berkat. Katakan dengan iman, karena kita semua selalu dalam pikiran dan rencana Allah. Ya, dan pasti.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan masuk dalam doa penutup dan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji, mengagungkan Engkau, kami boleh berdoa dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami sebagai pribadi yang boleh melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kau memberkati jemaat Tuhan di dalam segala usaha, pekerjaan, studi, dan segala pergumulan masa depan, kesehatan mereka. Kiranya Tuhan terus memberkati keberadaan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya. Haleluya. Amin.